Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Rumia Ludia, NPM 201434086. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu keterampilan bahasa produktif di kelas rendah. Sebelum memulainya, marilah kita membaca surat As-Sab ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulkum ala tijaritin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulillahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, marilah kita lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang keterampilan bahasa produktif. Keterampilan bahasa produktif merupakan keterampilan pasif. Sebaiknya, keterampilan yang produktif adalah berbicara dan menulis, karena seseorang memproduksi bahasa dari berbicara dan menulis. Keterampilan ini memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Yang kedua, ada berbicara. Berbicara adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Yang ketiga, ada membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti bagian berbahasa, kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan bahkan penulisan. Yang terakhir ada menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Nah, metode keterampilan bahasa yang dapat diterapkan di kelas rendah, contohnya seperti bercerita. Karena dengan bercerita, mengajarkan siswa untuk dapat melatih keterampilan bahasanya secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, dengan cara berdiskusi atau berkelompok antara siswa lainnya, yang dapat membantu siswa berinteraksi dan berkolaborasi antara siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasanya juga. Dan yang ketiga adalah metode lihat ucap. Metode ini dapat digunakan untuk merangsang siswa mengapresiasikan hasil pengamatan yang berupa benda ataupun gambar yang diamatinya di sekeliling lingkungannya. Nah, yang terakhir ini metode mendengarkan cerita. Hal ini dapat dilakukan oleh guru agar menarik siswa untuk mendengarkan ataupun menyimak cerita yang diceritakan oleh guru tersebut. Dan gunakanlah objek cerita yang menarik. Dengan cara ini juga dapat menambah keterampilan bahasa pada anak di kelas rendah. Nah, kita lanjut. Di sini ada gambaran bahasa produktif dalam bentuk lisan dan tulisan. Bahasa lisan biasanya mendengarkan atau menyimak. Suatu yang didengar lalu bicara atau menceritakan apa yang diceritakan. Biasanya ini berbentuk verbal ya. Dan yang kedua adalah bahasa tulis. Bahasa ini biasanya membaca atau melihat sesuatu yang dilihat lalu menulis apa yang dibaca. Nah, ini bersifat nonverbal. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.